البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم على السني. طيب أسود. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Perhatikan ya ikhwah, kita masih dalam lanjutan dari penjelasan yang terkait dengan makna la ilaha illallah. Di antara maknanya adalah ani'budullaha wajtanibut taghut. Ani'budullaha wajtanibut taghut ini adalah termasuk dari tafsir la ilaha illallah. Perhatikan tafsir kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah adalah diantaranya yaitu yang Allah firmankan ani'budullaha wajtanibut taghut. Wajtanibut taghut bermakna dengan la ilaha. Ubudullah sama dengan apa? Illallahu. Perhatikan. Dan itulah dakwanya para rasul seluruhnya. Dakwah untuk mengesahkan Allah, dakwah untuk menjauhi taghut. Dan taghut ini tidak terkecualikan baik itu taghut akbar atau asghar. Yang namanya taghut wajib dijauhi. Di antaranya adalah undang-undang dari selain Allah. Itu adalah taghut. Di antaranya adalah hakimnya yang menetapkan undang-undang dari selain Allah juga taghut. Di antaranya juga yang memasarkan undang-undang tersebut juga taghut. Yang mengajarkan juga taghut. Maka taghut ini adalah sangat banyak. Sering kita sebutkan dari kalamnya Syekh Muqbil, tawaghit di dunia ini adalah jutaan. Organisasi juga taghut, hizbiyah juga taghut. Nah itu, perhatikan itu, organisasi yang dipasang di muka bumi untuk mengikat manusia, dan melawan Al-Quran dan Sunnah. Demi kepentingan organisasi juga termasuk taghut, tawaghit yang ada di muka bumi ini. Itu termasuk harus dijauhi. Intikhabat juga taghut. Intikhabat juga taghut dari para tawaghit. Ini pernyataannya Syekh Muqbil dalam beberapa kitabnya, enggak terhitung banyaknya. Saking banyaknya beliau mengucapkan. Cuma banyak dari kalangan orang yang belajar sama Syekh Muqbil atau belajar sama muridnya Syekh Muqbil kadang enggak paham tentang apa yang mereka pernah dengar, atau juga karena kurang perhatian dalam belajar atau enggak pernah baca bukunya, sehingga
sangat tabu ketika kita katakan bahwasanya qawanin wada'iyah, undang-undang buatan manusia dikatakan tagut. Ini aib bukan mereka mengatakan. Mari katakan di sini qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala fi hadhil ayah. Fi hadhil ayah, ayat yang mana? Ubudullaha wastanibut tagut. Ani ibudullaha wastanibut tagut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah. Ani ibudullaha wastanibut tagut. Apa yang dikatakan Ibnu Katsir? Kulluhum. Hum siapa? Para rasul. Ay ar-rusulu yad'u ila ibadatillah wa yanha an ibadati ma siwahu. Seluruh para rasul menyeru, mengajak, berkampanye. Apa yang dikampanyekan? Mengibadah Allah Ta'ala dan melarang dari beribadah kepada apa yang selainnya, dan melarang dari mengibadahi selain Allah Ta'ala. Falam yazal subhanahu yursilu ilan nas ar-rusulah bidzalika mundu hadasa syirku fi bani Adam fi qaumi Nuh alladzina ursila ilaihim. Falam yazal maknanya adalah senantiasa. Perhatikan, falam yazal maknanya adalah senantiasa, maka senantiasa Allah yang Maha Suci mengutus kepada manusia para utusan yang diutus. Bidzalika, dzalika isim isyarah. Apa yang dikatakan dzalika? Dakwah kepada mengesahkan Allah dan menjauhi tagut. Jadi senantiasa Allah mengutus para utusannya kepada manusia dengan misi memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah dan menjauhi tagut. Kapan? Mundu sejak hadasa syirku terjadi kesyirikan yang ada pada Bani Adam fi qaumin Nuh pada kaumnya Nuh alaihissalam. Alladzina ursila ilaihim, yang mereka itu kan diutus kepada mereka, atau arsala ilaihim, yang mereka diutus kepada kaumnya masing-masing nabi semenjak Nabi Adam, semenjak Nabi Nuh. Wa kana awwala rasulin wa kana Nuhun awwala rasulin, dan adalah Nuh awalnya kabarnya kana. Dan Nuh adalah awal Rasul. Fa'athahu Allah Ta'ala ila ahlil ard. Allah mengutusnya ke penduduk bumi, ke penghuni bumi ini. Ilaan, sampai anin tafsiriyah, karena masuk dalam fi'il madhi. Sampai ditutup oleh Allah para Rasul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahfum? Alladzi tabaqat da'watuhu, bukan tabaqat da'watuhu. Bukan tabaqat. Tabaqat memenuhi. Kalau tabaqat menerapkan. Alladzi tabaqat da'watuhu al-insa wal jin fil masyariq wal magharib. Yang mana dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi, mencakup manusia dan jin, baik di timur dan di barat, fil masyariq wal magharib,
Wa kullum kama qala Allah Ta'ala, dan seluruhnya sebagaimana Allah berfirman tentang mereka para rasul. Allah wa ma arsalna min qablik min rasulin illa nuhi ilaik annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan seluruh para utusan Allah, apa yang dibawa misi oleh mereka, apa misinya? Wa ma arsalna min qablika min rasulin min zaidah, untuk takkid, memperkuat makna. Dan yang kami mengutus dari sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pun, melainkan kami berikan wahyu kepadanya. Apa itu si wahyunya? Annahu sungguh, dan bersan menjelaskan apa yang akan datang, bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali saya, kata Allah. Maka oleh itu fa'buduni, maka esakanlah aku, beribadahlah kepada aku. Ini semua misi para rasul, memurnikan ibadahnya untuk Allah, dan gak akan menjadi murni kecuali dengan menjauhi tagut diantaranya. Apa? Baik tagut akbar atau tagut asghar, semuanya wajib dijauhi. Gak ada istilah tagut akbar saja yang jauhi, asghar boleh diterjang. Ini gak ada. Nah, tagut adalah harus dijauhi. Baik tagut ini termasuk tagut akbar atau tagut asghar, seluruhnya wajib dijauhi dan wajib ditahdir. Nah, wa qala ta'ala fi hadhihi al-ayah al-karimah, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wa ijtanibut taghut fa kaifa yasugu li ahadin wa qad qala manadi. Wa qala ta'ala fil ayah, dan Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, ayat yang mulia ini, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh telah kami utus pada masing-masing umat, kami utus seorang utusan membawa misi. Setiap rasul ini ani ibudullah, ani an tafsiriyah, karena masuk dalam fi'il apa? Fi'il amr. Ani ibudullah, isi misinya adalah ubudullah wastanibut taghut. Esakanlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan jauhilah taghut. Nah, maka itu ya, perhatikan, kita harus mengetahui taghut. Kalau enggak kita mengetahui taghut, bagaimana iman kita jadi benar? Wa may yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Di sini didahulukan oleh Allah supaya kufur dengan taghut dan beriman dengan Allah. Berarti taghut kita kenal dulu, apa itu taghut. Kalau kita tahu, kita kufuri. Didahulukan kufur dengan taghut baru iman dengan Allah. Ini dikatakan kufur dengan taghut rukun tauhid. Perhatikan, kufur dengan taghut rukun tauhid. Yang kita lewati dalam lembaran-lembaran ini nanti tentang kalimatnya Syekh Abdurrahman bin Hasan, bahwasanya kufur dengan taghut adalah rukun tauhid. Jadi jangan dikira bahwasanya kufur dengan taghut ini tahdir taghut, dikatakan ini adalah misinya takfiriyah. Tidak. Ini adalah dakwahnya para anbiya. Ini adalah seruannya Allah Ta'ala untuk kufur dengan taghut. Apa? Adapun yang kemudian yang sering terdesak taghut, kufur adalah termasuk pemahaman takfir. Ini adalah orang yang ngomongnya adalah lebih bodoh daripada kambing piaraannya. Kambing itu bodoh gak? Bodoh. Tapi dia lebih bodoh daripada kambingnya. Perhatikan. Nah itu. Fakaifa yasugu li ahadin minal musyrikin ba'da hadza ayaqula law sya'allahu ma abatna min duni min syai'. Maka bagaimana yasugu dibolehkan, dibenarkan bagi seorang pun dari kalangan musyrikin setelah ayat ini dia mengatakan law sya'allahu ma abatna min dunihi min syai'. Jika Allah menghendaki, kami enggak akan mengibadahi sesuatu apapun dari selain Allah.
Nah. Perhatikan. Maknanya musyrikin mengatakan lau ahabballahu, kalau Allah menginginkan, Allah mencintai, kami enggak akan mengibadahi selain Allah sedikit pun. Famasyiatullahi ta'ala asyariyah anhum manfiyatun. Kehendaknya Allah yang syar'i dari musyrikin kehendak yang manfi. Allah menghendaki tapi kehendak yang ditiadakan. Li'annahum nahahum an dzalika ala alsuni rusulih. Kenapa? Karena Allah melarang mereka dari mengibadati selain Allah melalui seluruh para rasul, melalui seluruh lisannya para rasul. Alsun sama kata lisan. Allah melarang mereka dari kesyirikan. Allah melarang mereka dari beribadah kepada selain Allah melalui alsun, seluruh lisannya para rasul. Wa amma masyiatu al-kauniyah wa yatamkinuhum min dalika qadaran fala hujjata lahum fiha. Adapun masyiatnya Allah, ya kan? Adapun melalui masyiatnya Allah kauniyah, karena ada masyiat yang dari masyiat kauniyah. Apa itu masyiat kauniyah? Tafsirnya tamkinuhum min dalika qadran. Allah secara takdirnya memberikan kesempatan kepada mereka dan kepada mereka untuk melakukan kesyirikan. Kekuatan untuk melakukan syirik siapa yang ngasih? Allah yang mengasihnya, gitu. Kemampuan untuk melakukan syirik siapa yang ngasih? Allah yang mengasihnya. Tapi ini bukan hujjah bagi mereka. Kenapa? Karena apa? Karena masyiat kauniyah. Allah enggak mencintainya. Allah tidak mencintainya. Allah membenci syirik. Allah melarangnya. Lianna ta'ala khalaqan nara wa ahlaha min as-sayatin wal kafarah. Karena Allah Ta'ala menciptakan neraka dan menciptakan penduduk neraka dari kalangan para syaitan dan orang-orang kafir. Wa huwa la yarda li ibadatil kufr. Dan Allah tidaklah meridhai mengibadahi kekufuran. Begitu antum gimana? Iya. Haidar, apa ditulis? Allah la ya wa huwa la yarda li ibadatil kufr. Dan Allah tidak meridhai ibadah berupa kekufuran. Walau bidzalikal hujjatul balighatu wal hikmal qati'ah. Sungguh Allah dalam mewujudkan adanya kemampuan bagi sebagian hambanya atau kebanyakan mereka untuk melakukan kesyirikan. Ini adalah ada hujjah yang sangat dalam, hikmah yang sangat apa? Hikmah al-qati'ah, hikmah yang paten. Allah memberikan kemampuan bagi musyrikin untuk melakukan syirik. Ini ada hujjah yang sangat dalam bagi Allah dan ada hikmah yang paten. Tsumma inna ta'ala qad akhbar annahu ankara 'alaihim bil 'uqubah fid dunya ba'da indar rusul. Kemudian Allah Ta'ala telah memberitakan, sungguh Allah telah mengingkari mereka dengan ingkar adanya siksaan di dunia setelah adanya peringatan dari para rasul, ba'da indarir rusul. Ya kan? Setelah adanya peringatan dari para rasul, adanya ingkar, adanya ancaman dengan adanya siksaan di dunia. Diperangi. Walila qala fa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Maka di antara mereka faminhum, maka ini Allah Ta'ala berfirman, di antara mereka para hambanya Allah, man hada, di antara mereka ada yang Allah tunjuki. Di antara mereka ada yang memang berhak menerima kesesatan. Nah, ini insya Allah yatubu alal al-syirik, kalau enggak ya enggak. Jadi ringkasnya
Bahwasanya masyiah ada dua, masyiah syar'iyah dan masyiah apa? Kauniyah. Wujudnya kesyirikan, kemampuannya musyrikin melakukan kesyirikan, ini adalah Allah memberikannya. Tapi bukan Allah mencintai, bukan semua yang Allah berikan Allah mencintainya. Karena Allah memberikan ancaman, Allah memberikan peringatan, Allah memberikan larangan dan yang semisalnya. Qultu, dikatakan oleh beliau di sini, Syekh Abdurrahman bin Hasan, wa hadhil ayatu tafsirul ayati qablaha. Wa dzalika qawlu fa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat alayhi dhalalah fatadabbar. Maka ayat ini adalah sebagai penafsiran ayat yang sebelumnya, yaitu dalam firman Allah Ta'ala, fa minhum, maka di antara mereka ada yang Allah tunjuki, di antara mereka ada yang memang haqqat alayhi dhalalah, memang kesesatan harus mengena dia, harus menimpa dia. Nah, maka dengan demikian ya, perhatikan ayat apa yang sebelumnya? Ayat yang sebelumnya itu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Artinya Allah menciptakan mereka agar mereka mengibadai Allah. Tapi bukan semua hamba Allah mengibadai Allah. Mereka katakan wa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Mereka katakan hadhil ayat tafsirul ayati qablaha. Ayat ini sebagai penafsiran ayat yang sebelumnya, yaitu wa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Kenapa? Karena Allah menjawab dalam manusia adalah perbuatan Allah agar mereka berbuat, yaitu terkait dengan ibadah kepada Allah. Bukan Allah yang berbuat supaya mereka mengibadah Allah, tapi agar mereka yang berbuat supaya mereka beribadah kepada Allah. Tapi maka dengan demikian ada di antara mereka yang menyembah Allah dan yang mereka menyembah selain Allah. Maka faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Tetap mereka perhatikan. Wa dallatil hadhil ayatu ala anna al-hikmata fi irsalir rusul da'watuhum umamahum. Umam ini adalah maf'ulun bi. Dakwah ini adalah masdar mudhaf kepada dhamir yang dia fa'il. Min dhawatil masdar ila fa'ilihi umam maf'ulun bi ila ibadatillah wahdah. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya hikmah diutusnya para rasul adalah supaya mereka mendakwai umatnya kepada beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, wa nahyi an ibadati ma siwa, dan melarang beribadah dari selain Allah Subhanahu wa taala, melarang mengibadahi apa saja selain Allah. Ini hikmah diutusnya para utusan. Maka dakwah yang digelar di muka bumi diperjuangkan oleh para pendukungnya, dimodali dengan modal yang enggak terhitung bilangannya entah berapa. Sedangkan di situ adalah tidak mengedepankan mengentas umat dari kesyirikan. Ini bukan dakwah tauhid, ini bukan dakwanya para nabi. Itu adalah dakwah jahiliyah. Dakwah jahiliyah. Walaupun dibiayai triliunan, dibiayai miliaran, diperjuangkan puluhan dan mungkin ratusan tahun, yang tidak diupayakan untuk mengentas manusia dari kesyirikan dan menuju kepada mengesahkan Allah tok. Ini bukan dakwanya para nabi, bukan dakwanya para rasul, tapi dakwah jahiliyah. Paham? Nah itu, baik yang dikelola oleh pihak organisasi atau pihak sekolahan atau universitas atau pribadi atau kelompok tertentu, kalau memang bukan misinya untuk mengentas orang dari kesyirikan dan mengesahkan Allah tok, ini bukan dakwah para nabi, bukan dakwanya anbiya. Nah, suara kita ini kalau direkam silakan direkam. Siapa yang mau untuk mengkoreksi silakan. Ya kan? Digelar melalui media organisasi 100 tahun, 200 tahun
kalau bukan untuk mengentas manusia dari kesyirikan, bukan dakwah para nabi, bukan dakwanya para rasul, bukan dakwanya Allah, bukan mengajak kepada Allah, tapi mengajak kepada hizbiyah, mengajak kepada jahiliyah. Kenapa? Karena jahiliyah adalah fanatik diantaranya. Ini jahiliyah. Apa? Nah itu. Inilah manhaj yang harus dipahami dalam memahami tentang apa itu manhaj berdakwah ila Allah Ta'ala. Wa anna hadza wa dinul anbiya wal mursalin. Tengok, wa anna hadza. Wa anna hadza. Apa hadza ini isim isyarah? Kemana? Gimana? Mengajak umatnya kepada ibadah kepada Allah dan melarang dari ibadah kepada selain Allah. Inilah agamanya para anbiya dan para rasul. Kalau kemudian orang dekat dengan suatu lembaga, suatu universitas, suatu kajian, suatu organisasi, sementara tidak diupayakan untuk pemurnian ibadah kepada Allah, dicampur aduk di situ adalah kesyirikan, demokrasi dan semisalnya. Ini bukan dakwanya para nabi. Maka jangan terkecoh, jangan didukung, jangan didukung, karena bukan dakwanya para nabi. Bagusnya hidup sendiri, selama dia memiliki kemampuan untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Mendukung dakwah mereka tidak benar. Membenahi secara kelembagaan ini nggak jalan. Kalau mau mengantar satu orang dua orang mungkin biidznillah Ta'ala. Apa itu? Masuk dalam media tersebut katanya untuk mencampuri, ini juga bukan, nggak akan bisa dilaksanakan. Omong kosong. Perhatikan itu. Wa anna hadza, wa anna hadza, dan ini dan sunya ini apa? Dakwanya para rasul mengentas umatnya dari kesyirikan untuk memurnikan ibadah kepada Allah. Toh, itulah agamanya para nabi dan itulah agamanya para utusan. Anna hadza huwa dinul anbiya'i wal mursalin. Apa ya, Pak? Maka jangan terkecoh mau membawa gelar S1, S2, S3 sampai profesor, sementara nggak kenal apa itu dakwanya para nabi. Dia adalah himar, keledai, kambing kopok. Nah itu himar, keledai. Mau S berapa? Ya kan nggak tahu tentang dakwanya para nabi. Kadang dipanggil ustaz, dipanggil Pak Yai, iya, Yai himar, keledai. Apa? Kalau ini terdapat syariatum, dakwah mereka satu, dakwah tauhid. Walaupun berbeda-beda syariat mereka, para rasul syaratnya beda, tapi misi dakwahnya adalah satu, mengentas umatnya dari kesyirikan menuju kepada tauhid, mengajak kufur dengan tauhid dan beriman dengan Allah. Ayo. Wa may yakfur bit tauhid wa yu'min billah. Ini semua para rasul. Cinta semuanya dari syirik, dari kufur, dari iman dengan tauhid. Dan diajak untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Kama qala Ta'ala wa likullin jalna minkum syir'atan wa minhajan. Bagi masing-masing mereka dari kalian kami bikinkan syariat dan minhaj. Wa annahu la budda fil iman min amalil qalb wal jawarih. Maka dengan demikian harusnya dalam iman itu berupa amalan hati dan amalan badan. Amalan hati diantaranya cintanya hati, bencinya hati, itu amalan hati. Hati itu punya amalan, benci dan cinta diantaranya. Siapa yang kita benci, siapa yang kita cintai, itu ada. Kalau orang itu terkait dengan organisasi, terkait dengan partai, yang dicintai perkara yang Allah benci, yang dibenci kadang apa yang Allah cintai. Apa? Sudah cukup sebagai kesesatan kalau sudah salah dalam mengaitkan hati dengan amalan. Cukup sebagai kesesatan kalau sudah mengaitkan hati dengan amalan dan salah dalam penerapan. Siapa yang dibenci dicintai, siapa yang dicintai dibenci.
Nah, ini. Dan bagaimana seorang itu mau bisa menerapkan cinta dan benci dalam hati yang benar? Kalau nggak mengenal dakwahnya para nabi, nggak mengenal dakwahnya para rasul. Al-tauhid dibenci, al-syirik, al-dalal dicintai. Kenapa? Karena gobloknya dia, karena bodohnya dia, nggak tahu apa yang dibawa oleh para anbiya berupa dakwah. Walau al-bara nggak bisa diterapkan dengan cara yang benar. Konsekuensi cinta dan benci tidak bisa diterapkan dengan yang benar. Baik. Inilah ya yang perlu diperhatikan. Insyaallah kita cukupkan dulu, ya kan? Karena kurang enak, diri juga nggak lengkap dan juga agak capean. Bisa dulu kita cukup dan bisa kita sambung lagi. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal.